ini orang gila. Mobilnya 16. Jaguar, Ferrari, BMW, Mercedes. Anda mau kaya? Anda punya perusahaan, Anda ingin mengembangkan perusahaan Anda, asetnya menjadi multi-billion dollar, Anda ingin memiliki jaringan investor global, dan Anda mau perusahaan Anda berkembang dalam waktu relatif singkat, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan klik tombol notifikasinya. Oke guys, kali ini saya akan ngobrol dengan seorang legenda, Pak Fir Abdul Jamal, legenda pasar modal. Pak Fir, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Fir ini adalah seorang legenda pasar modal dan kali ini kita akan bicara tentang pasar modal, IPO, dan bagaimana caranya Pak Fir akan tunjukkan Anda menjadi kaya, punya aset triliunan, punya uang triliunan, ya kan? Ini bukan dongeng nih, ini beneran. Kalau Anda mau tahu siapa beliau, Anda nanti bisa lihat link-link atau bisa lihat Wikipedia dan lain sebagainya. Banyak sekali penghargaan yang diperoleh berkaitan dengan bidang pasar modal. Pak Fir sudah 25 tahun kurang lebih di pasar modal. Kita ngobrol tentang pasar modal. Apa itu pasar modal, Pak Fir? Oke, pasar modal kalau kita ambil pengertian secara luas, itu tempat bertemunya investor dan emiten. Ya, penjual dan pembeli gitu ya. Emiten adalah perusahaan publik yang menawarkan surat berharga, yaitu sahamnya. Kemudian investor datang baik dalam dan luar negeri membeli surat berharga tersebut dan menjadi investor di perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa. Market Indonesia tuh bagaimana sih? Market Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan selama corona ini, transaksi di Bursa Efek Indonesia itu naik cukup signifikan. Sebelum corona, transaksi di bursa itu per hari 5-7 triliun. Jadi ini nggak ada hubungan sama kris dong? Nah, jadi 5-7 triliun itu sebelum corona. Sebelum corona, sekarang? Sekarang saat corona, transaksi di bursa itu per hari 9-11 triliun. Bahkan tertingginya itu sampai 19 triliun. 2 kali lipat? Wah, hampir 3 kali. 3 kali lipat. Tiga kali lipat. Itu tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia. Tertinggi dalam sejarah pasar modal. Justru krisis tidak menghambat, malah makin gila ya Justru transaksinya. Kemarin bulan lalu saja inflow fund masuk itu sekitar 600 triliun. Apa itu inflow fund? Uang yang masuk. Ya. Oke. Nah, kalau bicara pasar modal kan banyak sekali kan. Perusahaan Pak Fir Corporation, Morningstar Capital ini bergerak di bidang IPO. Jadi membantu perusahaan meng-IPO-kan perusahaannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa itu IPO, Pak Fir? Oke, IPO singkatan daripada Initial Public Offering, di mana perusahaan mencatatkan perusahaannya menjadi perusahaan terbuka dengan menjual sebagian sahamnya. Contohnya 30% atau 20% ke publik. Dibuka untuk umum, boleh dibeli oleh yang tadinya masyarakat. Perusahaan itu mungkin hanya dimiliki oleh 10 orang, sekarang sudah dimiliki lebih dari bisa 10.000 orang lebih. Karena jadi, dijual ke publik. Ke publik. Jadi itu yang membedakan perusahaan yang tercatat secara terbuka dan perusahaan yang private limited. Apa sih manfaatnya? Misalnya saya punya perusahaan, kenapa saya harus melantai di bursa gitu lewat IPO? Apa manfaat melantai di bursa? Tentu berbeda dengan kita menjalankan secara konvensional. Menjalankan perusahaan secara konvensional untuk menjadi besar, Anda memerlukan waktu. Rata-rata 40 tahun. Lama sekali. 40 tahun dan mereka hebat, mereka pintar, mereka cerdas dan bekerja keras. Tapi satu yang mereka tidak bisa beli, yaitu waktu. Maksudnya? Hanya pasar modal yang bisa membeli waktu. Artinya, sukses yang 40 tahun tadi di pasar modal itu bisa terjadi hanya dalam waktu kurun 5-10 tahun. Jadi maksud Pak Fir, kalau misalnya perusahaan masuk pasar modal, dia kumpulkan duit selama 40 tahun baru bisa katakanlah sekian miliar. Lewat pasar modal hanya lewat 5 tahun bisa dapat sebesar, bahkan jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Bahkan ada satu grup perusahaan batik di Jawa Tengah 2 bulan lalu membuat ilustrasi kalau mereka IPO dapat duitnya berapa. Terus setelah saya buatkan ilustrasi,
IPO-nya dapat duitnya X amount. Mereka telepon saya malam-malam dan bilang, Pak Fir, waduh kita surprise ini. Ini kalau kami kerja secara konvensional, bisnis tradisional konvensional, itu kami 70 tahun Pak 70 baru tahun. dapat duit sebanyak itu. Berarti dia nggak nikmatin. Ya, sudah 70 tahun baru sukses, Iya. naik Ferrari juga udah gemetar. Udah nggak bisa, jangan-jangan udah nggak meninggal bisa juga. lagi. 70 tahun dari sekarang kan, sekarang umurnya udah berapa? Jalan kemana-mana mungkin udah didampingi suster kali udah. Iya, Pasar modal kelebihannya adalah bisa membeli waktu. iya. Artinya biasa di dalam dunia investment leverage. Leverage, Ya, betul. jadi kita bisa mempercepat itu 5, 10 kali sampai 20 kali dengan waktu yang singkat. Contoh sederhana, perusahaan yang baru melantai di bursa. Apabila dia memiliki 7 miliar lembar saham dengan harga IPO 100 perak. Hari pertama mereka first bell, market kapitalisasinya aja sudah langsung 700 miliar. Langsung dapat duit itu ya? Market kapitalisasi itu menjadi jumlah saham dengan jumlah saham harga yang itu, nilai kekayaan perusahaan itu sudah betul, naik menjadi 700 miliar. Apabila harga sahamnya naik 3 kali lipat ke harga 300 perak, market Naik kapitalisasinya langsung naik juga 2,1 triliun. Wow. Makanya kalau kita lihat seperti Jack Ma, Elon Musk, pemilik Facebook, betul. kekayaannya naik setiap hari. Dan rata-rata perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Tesla, Alibaba itu Iya. semua besar setelah mereka melantai di bursa. Kalau nggak salah saya pernah juga baca bahwa pasar modal ini tadi bicara tentang leverage adalah salah satu keajaiban dunia. karena bisa ya itu tadi. Iya. Iya, orang lain yang tradisional konvensional 40 tahun ini hanya 5 tahun Sampai 10 tahun. sampai 10 tahun bisa sama dengan 40, berarti dia menghemat 30 tahun. Iya. Dan menjadi kaya dengan cara super cepat bisa dibilang kan? Benar. Oke, sampai sejauh ini sudah berapa kurang lebih perusahaan yang di IPO-kan oleh perusahaannya Pak Fir nih? Morningstar Capital dan ya. Fir Corporation. Kami setiap tahun membawa melantai ke bursa efek Indonesia rata-rata 9 sampai 12. Dan tahun ini di tahun 2020 saat pandemik ini yang kami kerjakan ngantri untuk IPO itu sekarang 20, Pak. 20. Jadi 2021 kami prediksi jumlah perusahaan yang IPO akan lebih banyak lagi. 2021. Akan lebih banyak. Orang krisis aja 20 ya, ya. apalagi nanti tahun depan nih setelah semua ini beres ya. Benar. Saya punya perusahaan, saya ingin melantai di bursa supaya dapat kapitalis apa istilahnya Tambahan modal. dalam jumlah yang nggak sedikit. Apa syarat-syaratnya Pak Fir? Oke, pemerintah udah banyak membuat perubahan dalam kebijakan di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia, otoritas OJK ya? OJK, jasa keuangan. banyak sekali membuat perubahan-perubahan. Bahkan sekarang untuk melantai di bursa, syaratnya hanya memiliki net tangible asset 5 miliar. Apa itu net tangible asset? Net tangible asset itu aset bersih mereka ya. Oke. Aset ya sekarang satu ruko saja sudah 5-7 miliar. Oh itu udah boleh tuh ya? 5 miliar. Satu syaratnya. Usia perusahaan minimum 12 bulan. 1 tahun udah boleh? Ya, dulu mesti 3 tahun, Oke. terus mesti untung 3 tahun berturut-turut. Usia perusahaan juga mesti yang 3 tahun ke atas. Jadi kalau sekarang 12 bulan 1 minimum tahun berarti? sudah bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Apalagi? Terus kemudian punya recurring income. Apa itu recurring income? Itu income yang tetap setiap bulan dan setiap tahunnya. Berapa kurang lebih? Ada syaratnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting ada punya recurring income. Terus bahkan making loss company ataupun perusahaan rugi aja bisa melantai di bursa. Oh gitu? Iya. Dan itu peraturan ya? Bahwa tidak penting atau tidak perlu untung perusahaan itu? Jadi polisinya sekarang sudah lebih dipermudah. Oke. Dengan yang penting kita bisa memberikan going concern yang positif bagi bursa dan OJK. Bahwa setelah melantai di bursa akan ada perbaikan kinerja yang lebih baik. Karena prinsipnya apa yang dijual di pasar modal adalah kita menjual future daripada bisnis ini sendiri. Masa depan. Masa depan. Kenapa mereka tidak berkembang saat ini? Mungkin saat ini mereka masih tergantung dengan sumber pembiayaan secara konvensional melalui bank ataupun melalui pemegang saham. Lama kelamaan mereka punya limitasi, apalagi sekarang pada saat pandemik seperti ini. Banyak bank memberikan relaksasi dan tidak memberikan kucuran-kucuran pinjaman yang baru. Jadi pasar modal adalah salah satu alternatif untuk dapat modal, dapat biaya, dapat apa katakanlah ya kapital untuk mengembangkan usaha gitu ya. Karena banyak sekali investor dari luar negeri yang mencari untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa.
Oke. Jadi bahkan setiap minggu saya banyak mendapat telepon dari fund-fund asing, mereka ada idle fund, mau invest di perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa. Jadi Maksudnya mereka mau taruh uang gitu iya, kan? mereka mau membeli Mau saham invest. perusahaan yang melantai di bursa. Indonesia seksi nggak sih di Seksi. mata investor luar itu? Sangat seksi, sangat seksi, dan bagi pemain yang sudah bermain happy di Indonesia, biasanya bahkan mereka nggak mau cerita-cerita di luar bahwa Indonesia ini super seksi. Oh gitu. Oh, karena apa? Pasar modal Indonesia Pasar yang modal. memberikan return paling besar di Asia saat ini. Jadi bukan cuma cewek-ceweknya yang seksi, pasar modalnya juga seksi. Benar. Ya. Jadi saking bagusnya mereka kadang nggak mau cerita sama teman-teman. Oh ya di keep dong Iya, rahasia. Pak. Karena making profit cukup Iya. besar sekali. Kita main angka sekarang Pak Fir. Misalnya satu perusahaan terus berapa yang dia bisa dapat kurang lebih gitu loh. Kalau Oke. dia melantai di bursa. Ya, sekarang pertanyaannya, banyak orang mau melantai di bursa itu selalu ragu-ragu dengan, oh aset kita masih kecil Pak. Jadi kita belum siap untuk IPO. Dan bahkan banyak juga yang memberikan informasi yang salah atau tidak tepat, bahwa untuk melantai di bursa itu asetnya harus gede, asetnya harus besar sekali. Oh itu bukan faktanya, itu mitos ya. Kan, itu membuat pasar modal itu jadi semacam orang jadi minder duluan mau masuk pasar modal. Iya. Padahal dengan aturan yang baru, bahkan UMKM pun sudah bisa melantai di bursa. Oke. Jadi UMKM, karena UMKM udah bisa melantai di bursa. Oke. Dan kalau kita lihat prosit IPO yang belakangan ini, ada yang 12M. Maksudnya profit IPO itu apa? Nilai yang didapat pada saat melantai di bursa. Oke, misalnya ada perusahaan X nih, saya punya perusahaan X. Berapa saya bisa dapat kurang lebih deh? Itu hitung-hitungannya gimana Oke. secara sederhana? Kalau kita pakai umpamanya asetnya 25 miliar, ya. Kalau kita pakai hitungan konvensional, rasio 1:1, berarti kan orang hanya dapat 25 miliar juga. Betul. Nah, makanya smart IPO yang kita jalankan adalah mengembalikan cara pandang orang bahwa melantai di bursa itu bukan menjual potensi bisnis saat ini, tapi menjual potensi bisnis yang akan datang. Future ya? Future. Jadi kalau yang akan datang 5 tahun ke depan forecast bisnis itu sendiri berapa? Ya, jadi dengan aset 25 miliar kami pernah buat ilustrasinya hingga mendapat profit IPO-nya senilai 180 sampai 190 miliar. Ya. Jadi tinggal 5 tahun ke depan mau dibuktikan seperti apa. Contoh sederhana, Anda punya restoran 40 outlet. Iya. Dalam waktu 5 tahun setelah IPO, Anda berencana akan punya 400 outlet. Ekspansi. Ya, ekspansi besar-besaran 400 outlet. Ya. Pertanyaannya, itu bohong atau hoax? 400 outlet dalam 5 tahun ke depan? Tidak. Di bursa tidak melihat itu seperti itu, bukan bohong, itu bukan hoax. Oke. Tetapi itu adalah fakta yang tertunda. Oh. Jadi 400 outlet itu akan terjadi. Bisa saja Bisa terjadi. terjadi jika Aha. perusahaan ini melantai di bursa. Oke. Dengan mendapatkan duit 180-190 miliar, dana itu bisa dipakai untuk mengembangkan, untuk membuka outlet tersebut. Dan itu dimungkinkan. Pasti. Dan sudah Dimungkinkan. banyak yang Pak Fir bantu sehingga mereka memperoleh tambahan modal Iya. yang luar biasa besar untuk pengembangan Untuk ekspansi bisnisnya. mereka. Oke, ini menarik Pak Fir. Jadi kita memberi pencerahan kepada teman-teman atau kepada siapapun yang ingin mengembangkan usahanya, tapi mereka terbatas alternatif untuk mendapatkan dana kan. Kalau sementara ini kan ada beberapa pilihan, tapi ini adalah salah satu alternatif yang lain selain Iya. bank. Ya kan. Nah sekarang syaratnya apa Pak Fir? Kalau misalnya, wah saya tertarik nih untuk IPO, saya harus keluar uang berapa sih? Iya. Nah, Oke, kita biasanya Morningstar dan Fitcorp, kita di awalnya selalu memberikan free konsultasi ataupun Oke. Free advisory. Oke. Free advisory-nya itu seperti apa? Cukup kita menandatangani NDA, Bapak Ibu bisa kirimkan laporan keuangannya 3 tahun terakhir Oke. atau 1 tahun terakhir. Dari ilustrasi laporan keuangan itu akan keluarlah ilustrasi kira-kira dengan aset yang apa adanya saat ini, IPO-nya itu nanti dapat berapa sih? Nah, ternyata dari hitung-hitungan IPO-nya cuma dapat 50 miliar. cuma 50 Cuma miliar. 50 miliar. Terus calon emitennya bilang, Pak Fir, waduh kalau 50 miliar kayaknya kurang. Aha. Bisa nggak 125 miliar? Oke, kalau 125 miliar, penjualan Bapak 5 tahun ke depan itu mau jadi berapa?
aset Bapak apa yang mau ditambahkan? Mungkin masih ada aset gedung ataupun tanah ataupun land bank, ruko dan lain-lain yang bisa dimasukkan untuk meningkatkan valuasi daripada aset perusahaan tersebut. Apabila semuanya setuju, bisa langsung mulai mandat. Mandat itu memberikan mandat kepada seluruh profesi penunjang. Jadi ada banyak profesi penunjang yang akan membantu proses IPO, ya, seperti kantor akuntan publik, kantor hukum, terus kemudian notaris, Badan Administrasi Efek Indonesia, terus kantor jasa penilai publik. Banyak sekali semua profesi penunjang itu yang akan membantu kita membantu proses IPO. Tapi si klien ini misalnya kan dia nggak perlu tahu ribet tentang itu karena semua kan Pak Fir yang bantu kan lewat Fir Corporation ini kan. Ya, kita bantu tetapi mereka juga terlibat. Iya, pasti. Mereka terlibat dan proses IPO yang kita lakukan di sini paling cepat 4 bulan, paling lama 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Iya. Dengan jasa konsultasi kurang lebih kira-kira sampai jadi nih perusahaan X sampai melantai di bursa itu kurang lebih berapa sih biayanya? Biaya 3,5 miliar sampai 5 miliar. 3,5 sampai 5 miliar. Dengan prosit tadi atau katakanlah ya prosit itu menurut saya sangat berharga sekali karena 3,5 miliar sampai 5 miliar dapat kalau berapa? prositnya 100 miliar ya oke lah. Jadi kasarnya gini, lu punya duit, buang duit 5 miliar, lu dapat 100 miliar. Simple aja kan? Simple, karena bayar bunga bank juga biasanya orang lebih dari itu. Tapi ada pemikiran gini, bener nggak nih gua buang duit 5 miliar terus gua dapat 100 miliar? Nah itu gimana tuh Pak Fir? Ya, jadi gini, pada saat kita melantai di bursa, tentunya kita punya keyakinan bahwa saham yang kita lempar ke publik itu harus laku. Bagaimana laku? Ya, kita membuat prospektus yang benar-benar menarik. Prospektus itulah yang dijual pada masa book building dan semua investor yang akan membeli itu akan memberi kepercayaan untuk membeli atau istilahnya subscribe. Dan rata-rata IPO kami bisa oversubscribe sampai 97 kali. Maksudnya itu apa? Kelebihan permintaan. Waduh, besar dong. Sampai nggak kebagian sahamnya. Oh gitu, jadi artinya laku lah ya? Laku ya. Nah, selalu oversubscribe. Ya alhamdulillah karena dengan doa dari semua tim dan dukungan dari keluarga dan teman-teman sampai hari ini IPO kami selalu oversubscribe, selalu terjual habis. Jadi Anda buang 3,5 miliar, 5 miliar bisa dapat 100 miliar. Itu betul Pak? Betul. Sudah dilakukan berapa dilakukan, tahun? 20 tahun. Ya, dan portfolio dan saya mengerjakan IPO bukan hanya di Indonesia. Saya mengerjakan IPO juga di Bermuda, mengerjakan IPO juga di Frankfurt Stock Exchange, di Hong Kong Stock Exchange. Jadi pengalaman saya di bursa bukan hanya di Bursa Efek Indonesia. Jadi memang ini udah apa istilahnya pakarnya dan legendanya. Tapi Anda ngomong-ngomong Pak Fir selain mengkoleksi 16 mobil dengan berbagai merek yang premium ini, itu punya kapal pesiar juga ya, punya yacht. Ya, alhamdulillah karena saya hobinya memang berlayar. Hobinya memang kapal. Karena memang juga dulu saya sekolahnya kan di perkapalan juga ya. Jadi karena saya hobi berlayar dan hobi mancing, jadi saya itu ya punya yacht. Ya, tapi ya saya pakai untuk aktivitas positif seperti sailing solo. Saya sudah pernah sailing solo dari Singapura sampai Hong Kong sendiri. Sailing solo itu berlayar sendiri. Dan saya sedang merencanakan sailing solo dari Aceh hingga ke Papua. Berlayar sendiri itu benar-benar harus mempunyai mental yang kuat. Iyalah sendirian di tengah laut ya. Kita di kamarnya sendiri bete di laut. Pakai kapal layar. Dan saya punya di Singapura dan Malaysia dan saya selalu pakai untuk mancing dan untuk biasanya bersama keluarga dan teman-teman. Itu boleh juga kapan-kapan kita ya sailing berdua bertiga gitu ya. Boleh. Mengelilingi Indonesia. Dekat-dekat aja, umpamanya dari Singapura kita ke Sibu Island. Sibu Island di dekat Malaysia, terus sampai ke Kota Kinabalu kita bisa. Itu aman ya? Nggak ada pirate? No, aman. Ntar ketemu Jack Sparrow. I'm Captain Jack Sparrow. Kapal kita kan sudah didesain dengan teknologi, jadi
radarnya bisa mendeteksi semua. Luar biasa ya. Jadi lulusan pelayaran tapi kemudian bisa terjun ke pasar modal. Gila banget. Thank you Pak Fir atas bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi saya baru saja berbincang dengan seorang legenda pasar modal, Fir Abdul Jamal, yang mobilnya 16 dan ada yacht juga. Aduh, gila lah. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol notifikasinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Sony Tulu. Tetap semangat. Baik, teman-teman, menjadi perusahaan besar dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Saat ini Anda punya alternatif untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia banyak membuat perubahan-perubahan dalam policy dan syarat-syarat IPO. Jangan tunggu lagi. Dengan net tangible asset 5 miliar, usia perusahaan 12 bulan, punya recurring income, bahkan making loss company boleh juga untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Anda jangan tunggu lagi, segera cari tahu informasi tentang IPO dan segera melantai di bursa. Karena saat ini UMKM saja sudah bisa melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan good newsnya, pemerintah baru saja membuka papan akselerasi untuk perusahaan-perusahaan seperti startup atau kita biasa sering zero balance sheet company saja bisa melantai di bursa. Ayo, jangan tunggu lagi. Sukses untuk Anda semuanya.